Halo jemaat Munchen, Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar kalian di sana? Kabar saya di sini juga baik-baik. Dan terima kasih untuk kesempatan saya boleh sharing firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu prinsip firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan kali ini kami boleh mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau hanya sebagai informasi, tapi kami mau melakukannya, kami mau taat, dan hidup kami boleh berubah Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu. Roh Kudus biar Engkau mengurapi baik pembicara maupun pendengarnya, sehingga firman ini boleh jatuh di tanah yang baik Tuhan, dan boleh menghasilkan buah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu semuanya siap untuk menerima firman Tuhan? Hari ini kita belajar satu prinsip firman Tuhan, yaitu mengalah itu indah. Ya, kita belajar dari satu cerita dari Ishak. Ishak itu adalah anaknya dari Abraham. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Kejadian 26. Saya mulai baca dari ayat yang ke-12, Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, dan di sini kita bisa lihat bagaimana firman Tuhan itu digenapi. Dia menabur dan mendapat hasil 100 kali lipat, seperti yang Tuhan Yesus juga ajarkan di khotbah di bukit, yaitu kalau kita menabur di tanah yang subur, maka bisa menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan ini terjadi dalam kehidupan Ishak, ayat 12. Dan saya lanjutkan ayat yang ke-13. Dan orang itu, yaitu Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14, yang mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa berkat Tuhan itu membuat Ishak menjadi kaya. Tuhan itu tidak anti kita menjadi kaya, asal kita itu bekerja, asal kita itu juga tidak lupa sama Tuhan. Ya, dan kita juga tetap bersyukur mengandalkan Tuhan. Ya, banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu nggak suka kalau kita kaya. Tuhan mau kita itu kere supaya kita tetap rendah hati dan sebagainya. Tidak. Di sini kita bisa belajar Tuhan itu tidak anti kita kaya. Ya, karena Tuhan sendiri juga kaya. Begitu. Asal kita mau bekerja. Ya, Ishak menabur dan itu bagiannya kita bekerja, dan bagian Tuhan memberkati. Amin. Ya, saya lanjutkan ayat yang ke-15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Nah, Abimelek ini adalah raja, penguasa di daerah tersebut. Dia bisa melihat sendiri bagaimana Tuhan memberkati Ishak. Jadi berkat Tuhan itu nyata, kelihatan, enggak abstrak, sehingga orang lain pun bisa melihatnya. Dan Abimelek ini jadi takut, jadi kesel juga ngelihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak, sehingga Ishak jadi tambah baik dan tambah berkuasa, sehingga Abimelek berkata, kamu pergilah jauh-jauh. Karena kamu itu terlalu powerful, terlalu berkuasa. Oke, dan akhirnya Ishak pergi. Ayat 17, lalu pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Geral. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang telah digali oleh zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak.
kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar, sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, di sini kita lihat bagaimana cerita Ishak dengan sumur, ya, dan juga dengan musuhnya. Ketika ayahnya Abraham itu meninggal, sumur itu ditutup oleh musuh. Tidak ditulis kenapa sumur itu ditutup oleh musuh. Tetapi dugaan saya sumur itu ditutup karena tidak ada lagi airnya, ada airnya lagi. Ya, karena air di padang gurun itu sangat berharga sekali dan tidak logis kalau barang yang sangat berharga yaitu air masih ada dan ditutup oleh tanah. Tidak. Ya, jadi ini dugaan saya, yaitu ketika Abraham itu mati, sumur itu pun juga kering. Wow, ya, sehingga musuh tidak bisa dapatkan air lagi di situ sehingga dia tutup. Dan kemudian Ishak datang di situ menggali dan keluar lagi airnya. Wow, luar biasa. Dan ketika sumur itu digali oleh Ishak, keluar lagi airnya. Ya, musuh mengklaim ini sumur punya saya, ini air punya saya. Dan kita lihat di sini apa reaksi daripada Ishak. Dia tidak ngotot, dia tidak mempertahankan, dia tidak berantem dan sebagainya. Dia tidak berargumentasi, nggak bisa, ini punya ayah saya, ini saya yang menggali, ini kerja usaha saya dan sebagainya. Tetapi Ishak melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu dia hanya diam, dia mengalah. Dia berkata, oke, silakan ambil, ya. Dan dia pergi lagi ke tempat yang lain dan dia gali lagi. Apa yang terjadi ketika dia gali dan air itu keluar lagi? Wow. Dan di sumur yang kedua ini si musuh juga mengklaim ini juga punya saya. Ribut lagi. Dan Ishak mengalah lagi. Dia berkata, oke, silakan ambil, nggak apa-apa, kita pergi. Ya, akhirnya Ishak mengalah lagi dan pergi ke tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga dia gali lagi dan apa yang terjadi? Air keluar lagi dari sumur itu. Wow, dan di tempat yang ketiga ini, ya, musuh tidak memperdebatkan lagi, tidak mengklaim, ya. Dan di tempat ketiga ini, Ishak bisa tinggal di situ. Ya. Di tempat yang pertama, dia gali sumur dan musuh mengklaim, minta, ribut. Dan di tempat yang pertama ini, ya, dinamai Esek. Ya, Bapak Ibu tahu, Esek itu artinya perselisihan, pertengkaran, ya, ribut, pertikaian, perbantahan. Tetapi di Esek inilah Esau mengalah, dia pergi. Di tempat yang kedua, ya, sumur itu digali, ribut lagi, dinamai Sitna. Bapak Ibu tahu apa artinya Sitna? Sitna itu artinya tuduhan, fitnah, dakwaan. Di sini Ishak mengalah lagi, dia tidak mau terlibat di dalam keributan. Dia pergi ke sumur yang ketiga. Dan di sumur ketiga itu tidak ada lagi pertengkaran. Airnya keluar lagi, tidak ada pertengkaran. Dan di tempat ketiga inilah dia menamai Rehobot. Rehobot itu artinya kelegaan, lapang secara tempat, ya. Dan luar biasa, ya. Di sumur pertama Ishak pergi, gali keluar air, sumur kedua pergi gali keluar air lagi, sumur ketiga gali keluar air lagi. Wow, memang berkat itu ada di tangan orang benar. Amin. Ya, jadi kalau kita orang benar, kita nggak usah takut. Karena berkat itu selalu akan mengikuti kita. Jangan kita mengejar berkat.
tetapi kita kejar Tuhan. Berkat itu ada di tangan orang benar. Sama seperti Abraham ayahnya. Ketika dia bertengkar dengan Lot. Dan ayahnya itu mengalah. Dia bilang sama Lot, ya, walaupun Abraham itu yang lebih tua, Lot itu keponakannya. Tapi Abraham bilang sama Lot, keponakannya, silakan kamu yang pilih duluan deh. Kalau kamu pilih ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu pilih ke kanan, aku yang ke kiri. Wow, kenapa? Karena Abraham tahu berkat itu ada di tangan orang benar. Haleluya, amin. Dan di Rehobot itulah, di tempat yang ketiga itulah, Ishak bisa beranak cucu dikatakan. Fruitful, beranak cucu. Ya. Hari ini kita belajar tentang prinsip mengalah. Prinsip dalam kerajaan Allah, bukan prinsip dunia. Karena prinsip dunia itu dikatakan jangan mau kalah. Ya, kalau kamu kalah itu kamu bodoh. Kalau kamu kalah itu kamu lemah. Kamu harus unjuk gigi. Ya, maju terus, sikat terus, hajar. Tetapi prinsip kerajaan Allah itu berbeda. Mengalah itu indah. Ya, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan dikasih tangan kanan, jangan. Ya. Dan banyak orang Kristen yang tidak mengalami Rehobot dalam kehidupannya. Yang tidak mengalami kelegaan. Yang tidak bisa bertumbuh. Yang tidak bisa fruitful, berbuah. Kenapa? Karena mereka stuck. Masih tinggal di esek. Masih tetap terus di dalam pertikaian. Masih terus gak mau mengalah. Masih berantem terus mempertahankan hak dan sebagainya. Dan mungkin kita tidak bisa ngalamin Rehobot karena kita stuck di esek. Atau kita masih ada di Sitnah. Kita ngalamin tuduhan-tuduhan dan kita berkata, aku kan gak salah. Aku mau buktikan aku benar dan sebagainya. Akhirnya kerohanian kita, energi kita itu habis terkuras di esek dan di Sitnah. Kenapa? Karena kita tidak mempraktekkan prinsip mengalah dari kerajaan Allah. Ya. Mengalah itu bukan artinya kalah, tetapi mengalah itu indah. Amin. Dan kalau kita mau lepaskan ya, hak kita mau belajar mengalah, maka kita akan tidak tinggal di esek, tidak tinggal juga di Sitnah, tetapi kita akan terus Rehobot. Rehobot itu baru akan kita alami kalau kita mau move on dari esek, move on dari Sitnah. Haleluya, amin. Mengalah itu indah. Apa yang kita bisa belajar dari prinsip mengalah itu indah? Ya. Yang pertama, orang yang mengalah itu bukan orang yang lemah. Tapi justru orang yang kuat. Orang yang lemah lembut. Karena pikiran kita berkata, oh kalau kita mengalah itu artinya kita lemah. No, bukan. Firman Tuhan ajarkan orang yang mengalah itu justru orang yang kuat. Orang yang lemah lembut. Ya. Lemah lembut artinya bukan lemah lemulai atau loyo atau lemah dalam kepribadian dan tidak ada opini. No, lemah lembut itu sebenarnya adalah orang yang kuat. Lemah lembut itu artinya ya the power under control. Ya, orang yang punya kuasa yang bisa mengontrol kuasanya, begitu. Dan di Alkitab itu ditulis, dicatat ada 2 orang yang lemah lembut. 2 orang. Ya. Bukan berarti bahwa cuma ada 2 orang saja di bumi ini yang lemah lembut. Enggak, cuma 2 orang yang dicatat di Alkitab. 1 dalam perjanjian lama, 1 dalam perjanjian baru. Bapak Ibu tahu siapa? Nah, yang pertama itu perjanjian lama, itu Musa. Musa ditulis orang yang lemah lembut. Wow. Di kitab Musa ditulis itu. Padahal siapa yang tulis kitab Musa? Ya, memang Tuhan, inspirasi Tuhan. Tetapi Tuhan pakai Musa untuk menulis kitab-kitab Musa. 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, ya, Imamat dan Bilangan, Ulangan. Dan di kitab Musa itulah Musa sendiri yang menulis bahwa Musa adalah orang yang lemah lembut di muka bumi ini. Wow, bisa bayangkan
Dia sendiri menulis bahwa dia orang lemah lembut, tetapi bukan maunya dia, tetapi inspirasi daripada Tuhan. Dan perlu orang-orang yang kuat yang bisa menulis begitu, yang confident. Musa yaitu dirinya sendiri, saya lemah lembut. Wow, ya, tapi memang begitulah, ya. Yang kedua, orang yang lemah lembut di Perjanjian Baru ditulis yaitu Yesus. Yesus berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang, karena itu ringan dan bebanmu pun juga akan ringan juga. Belajar daripadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Wow, Yesus sendiri yang mengakui, saya ini lemah lembut loh. Wow, luar biasa ya. Musa dan Yesus. Musa itu orang yang lemah lembut, itu orang yang kuat, bukan orang yang lemah. Karena butuh orang yang kuat kepribadian yang bisa memimpin 2 juta, 3 juta orang. Kita mimpin gereja mungkin 100, 200, 1000, 2000 aja udah setengah mati. Tapi Musa mimpin gereja 2 jutaan lebih. Dan juga orang Israel juga tegar tengkuk, suka bersungut-sungut. Tetapi Musa itu lemah lembut. Ya. Yesus juga orang yang kuat. Dia bisa berbicara dengan satu kata, maka sembuh. Ngusir setan dengan satu kata, setan itu lari. Wow. Ya, dan Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 5, ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Ya, dia bisa menahan emosinya, nggak cepat marah, nggak cepat meledak begitu. Ya, seringkali kita itu begitu lemah, begitu cepat tersinggung, cepat marah, cepat terluka. Nah itu bukan orang yang kuat, itu orang yang lemah. Ya. Banyak red buttonnya. Dikit-dikit singgung sedikit langsung buah. Ya. Cepat terluka, mungkin terlukanya atau tersinggungnya kita nggak meledak di keluar tapi di dalam. Kita simpan di dalam, nggak diungkapkan, ditelan begitu. Lama-lama amsyong, ya sama aja. Begitu. Ada orang yang bilang, wah saya nggak marah kok, saya nggak marah, saya nggak marah. Saya nggak marah, siapa yang bilang saya marah? Nah itu udah marah. Ya, lihat Yesus, dia punya self control. Dia bisa menahan emosinya, dia bisa menahan perasaannya. Ketika Yesus di atas kayu salib, bayangkan Bapak Ibu, bagaimana rasanya? Sakit kan? Bukan cuma sakit secara badani, tetapi juga secara emosi. Dia dihina. Orang yang lewat di sana meludahi dia. Orang yang lewat di sana itu menyinggung dia. Dibilang kalau memang kamu anak Allah, turun maka kami akan percaya. Wah, untung Tuhan Yesus bukan saya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus di atas kayu salib, wah saya udah gak tahan tuh. Saya akan turun, saya akan gamparin orang itu. Terus naik lagi mungkin ya. Ya, itu kalau saya jadi Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus itu panjang sabar. Dia kuat, dia orang yang lemah lembut. Amsal 16 ayat 32 berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Padahal kita lihat seorang pahlawan, seorang yang merebut kota, wah itu prestasinya luar biasa. Ya. Tetapi mereka itu kalah sama orang yang lebih sabar. Orang yang lebih sabar itu lebih hebat. Orang yang menguasai diri lebih hebat ternyata. Wow. Jadi Bapak Ibu mau menjadi orang yang kuat? Belajarlah untuk sabar. Belajar untuk menguasai diri. Belajarlah menjadi orang yang lemah lembut. Belajarlah untuk mengalah. Amin. Ya, ketika kita direbut haknya. Ketika kita difitnah. Ketika kita kemudian punya konflik. Apa reaksi kita? Yang paling penting adalah bukan masalah right or wrong. Tetapi masalah respon kita. It's not about right or wrong, but about our response.
Jadi bukan masalahnya, oh saya nggak salah, dia yang salah, saya benar, dia salah. Bukan itu masalahnya. Ya, yang paling penting adalah respon kita. Itu yang harus kita lihat. Amin. Jadilah orang yang kuat. Bukan orang yang lemah. Dengan cepat marah, dengan cepat membludak. Yang kedua, orang yang mengalah itu bukan orang yang pengecut. Tapi justru orang yang berani. Kenapa? Karena dia berani mempercayakan perkaranya kepada Tuhan. Wow. Ya. Jadi jangan kita pikir bahwa dia mengalah gara-gara dia pengecut. Kita mengalah bukan gara-gara kita pengecut. Tapi kita pemberani. Karena kita berani percayakan perkara kita kepada Tuhan. Kita berani serahkan hak kita kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan hakim yang adil itu akan membela kita. Amin. Bapak Ibu percaya kalau kita serahkan perkara kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam, tapi Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak tertidur dan tidak terlelap. Haleluya. Ya, lihat dalam perkara Yesus ketika dia difitnah, dia disalib, ya, tapi dia tinggal diam. Dia tidak bela seperti domba yang keluh. Tapi Tuhan Allah yang bela dia. Sehingga dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan kepada Yesus Kristus diberikan nama dan segala nama. Sehingga setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow. Ya. Jadi salah kalau kita pikir, kalau saya mengalah. Artinya saya akan diinjak-injak, saya akan dipermainkan. No, enggak. Kalau kita mengalah, Tuhan yang akan melindungi kita. Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan bertindak. Di dalam Alkitab ada satu cerita, yaitu tentang hikmat Salomo. Bagaimana Raja Salomo itu mengambil keputusan dalam satu peristiwa, yaitu datang 2 orang ibu dengan 1 bayi. 2 orang ibu ini sama-sama mengklaim bahwa bayi yang hidup ini adalah miliknya. Bayi yang mati itu milik orang lain. Nah, Raja Salomo bingung. Wah, ini gimana? 2 ibu mengklaim 1 bayi. Dia tanya sama bayinya belum bisa ngomong apa-apa. Ya, dia ngelihat bayinya, dia ngelihat 2 wanita itu. Ya, kalau satu wanitanya misalnya orang Afrika, 1 orang Asia, ya masih bisa mungkin kelihatan kali ya. Tapi ini dua-duanya orang Ibrani. Wah, gimana ya? Akhirnya Raja Salomo dengan hikmatnya dia berkata begini. Oke, kalian dua-duanya mengklaim ini adalah bayi kalian. Betul? Ya. Akhirnya Raja Salomo berkata begini. Oke, supaya fair, ya, kita akan belah bayi ini. 50-50. Jadi Raja Salomo ambil pedang, dia mau belah bayi ini menjadi 2. Karena masing-masing mengklaim kan sebagai ibu yang asli. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya. Ketika Raja Salomo mau membelah bayi itu jadi 2, ibu yang asli itu gak tega. Mana ada ibu yang asli yang mau melihat bayinya dibunuh. Ibu yang aslinya itu dia tersungkur, dia menangis, dia berkata, aku mengalah deh. Biar bayi itu jangan dibunuh, biar dikasih. Yang penting bayi itu hidup, gak apa-apa deh, aku mengalah. Wow, ketika ibu yang asli itu mengalah, maka Raja Salomo tahu siapa ibu yang aslinya. Maka Raja Salomo itu bertindak dan memberikan bayi itu kepada ibu yang aslinya. Wow, di sini kita bisa belajar ya, bahwa kita perlu mengalah. Saya ingin beritahu bahwa ada raja yang lebih berhikmat daripada Salomo, yang lebih berkuasa daripada Salomo, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus saat ini menunggu sama seperti Salomo, dia menunggu kita itu menyerah, kita itu mengalah, baru dia akan bisa bertindak. Kalau 2 ibu itu tidak mau mengalah, kalau ibu aslinya tidak mau mengalah, apa yang terjadi? Ya sudah, matilah bayi itu.
Ya, bayangkan kalau ibu yang asli itu berkata, loh saya kan ibu aslinya. Itu kebenarannya. Sampai mati pun juga aku akan tetap pegang terus kebenarannya. Ingat, bukan masalah benar apa salah, tetapi masalah respon kita. Dan kalau ibu itu tetap terus tidak mau mengalah, pegang terus haknya dan kebenarannya itu, dia tidak akan menerima bayi itu. Bayi itu akan mati. Yesus Kristus lebih berhikmat, lebih powerful daripada Salomo. Dia menunggu kita untuk kita mulai menyerah, untuk kita mulai mengalah, sehingga dia bisa bertindak, dia bisa membela kita, dan kita akan mendapat bagian apa yang sudah Tuhan tentukan buat kita. Amin. Haleluya. Ya, kita harus belajar prinsip ini. Mengalah itu indah. Jadi mengalah itu bukan pengecut, tetapi pemberani. Dan dia berani. Serahkan Tuhan dan Tuhan yang bela. Dan kalau kita bicara tentang pembelaan Tuhan, itu ada dua jenis pembelaan Tuhan. Yang pertama itu Tuhan bisa bela kita secara langsung. Langsung. Seperti Musa. Ketika ada yang memberontak dan sebagainya, Tuhan bela Musa langsung saat itu juga. Ya. Ada juga pembelaan Tuhan jenis kedua, yaitu nggak langsung. Take time, perlu waktu. Seperti Yusuf, seperti Daud. Perlu waktu yang lama bertahun-tahun dan sebagainya. Tetapi yang kita bisa belajar bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan pasti bertindak dan Tuhan pasti bela. Haleluya. Ya, kalau kita nggak bisa milih, mungkin kita secara daging maunya Tuhan bela langsung dong Tuhan, kan keren begitu. Saya nggak usah nunggu lama-lama, Tuhan langsung bela. Tapi masalahnya kita tidak bisa memilih pembelaan Tuhan yang mana yang akan kita alami. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau keadaan Bapak Ibu saat ini belum indah, artinya belum waktunya. Tetap terus setia sampai waktunya itu akan datang dan jadi indah. Haleluya. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita bisa belajar, orang yang mengalah itu bukan orang penendam, bukan pendendam. Ya. Tetapi dia justru dia orang yang mengampuni karena dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Dia belajar apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow. Jangan kita itu mengalah tetapi dengan dendam di hati. Enggak. Biar kita mengalah, kita lepaskan pengampunan dan kita serahkan perkara kita pada Tuhan. Dan malah kita akan balas kejahatan dengan kebaikan. Kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bisa enggak? Ya bisa, karena ini perintah Tuhan. Haleluya, ya. Seperti Daud terhadap Saul. Daud gak salah apa-apa. Ketika mereka berdua pulang dari perang, mereka mendengar orang-orang nyanyikan tim praise and worship itu, ya, menari dan juga nyanyi. Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, ketika Saul dengar tim praise and worship itu nyanyi begitu, dia marah, dia kesel, dia iri hati, dia mau bunuh Daud. Nah, Daud gak salah apa-apa kan? Yang pertama, bukan dia yang ciptakan lagu itu. Yang kedua, bukan dia yang nyanyikan lagu itu.
Yang ketiga, bukan Daud yang suruh tim presiden musik nyanyikan lagu itu. Enggak, Daud gak tahu apa-apa. Ya. Tetapi Saul begitu marah dan akhirnya Daud lari. Dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Dan sebenarnya Daud punya 2 kali kesempatan untuk membalas Saul. Dia bisa punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul. Yang pertama itu ketika di dalam goa Saul lagi buang hajat. Bapak Ibu tahu kan buang hajat itu kan perlu panggilan khusus gitu kan. Perlu konsentrasi benar-benar. Wah, itu orang lagi buang hajat itu benar-benar wah gampang sekali tuh. Karena dia tidak berdaya. Karena lagi benar-benar lagi konsentrasi. Dan kali yang kedua ketika Saul lagi tidur. Orang lagi tidur kan udah gak bisa apa-apa. Tetapi Daud tidak lakukan itu. Dia tidak mau kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wow, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sama juga seperti Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf itu dijual. Ya, masukkan ke dalam pit, dalam lubang. Ya, itu 4P. Yusuf itu ngalamin pertama P yang pertama pit, lubang. Yang kedua Potiphar's house. Dia di rumah Potifar, dia difitnah. P yang ketiga prison, dia di penjara di situ. Kemudian baru dia mengalami P yang keempat, yaitu prince, menjadi orang yang berkuasa. Ya, tapi dia harus lewati 3P yang sebelumnya. Ngalamin bagaimana dia dijahatin sama saudara-saudaranya, difitnah, dilupakan, tetapi dia tidak balas. Dia mengampuni saudaranya dan malah dia berikan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Wow, luar biasa. Ya, mari kita praktekkan prinsip itu. Mengalah bukan cuma sekedar kita nggak mau balas dendam, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Prinsip yang keempat, ya, mengalah itu bukan berarti kalah. Tetapi justru kita itu orang yang menang. Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan lebih lagi. Wow. Ya, orang yang mengalah itu bukan kalah, tapi orang yang pemenang. Kita lihat dalam cerita Ishak ini ketika dia tinggalkan Esek, tinggalkan Sitnah. Dia kemudian dapat sumur yang ketiga yang namanya Rehobot. Nggak ribut lagi. Rehobot itu artinya dia dapat kelegaan, dia lapang, dia bisa bertumbuh, dia bisa benar-benar bermultiplikasi di situ. Dan kita akan alami pertumbuhan secara rohani dan juga jasmani di Rehobot, bukan di Esek, bukan di Sitnah. Tetapi ceritanya bukan sampai di situ saja. Tapi kalau kita lanjutkan ceritanya Ishak itu di ayat yang ke-23, kita lihat ayat 23 dalam Kejadian 26 ayat 23, dan dari situ ia pergi ke Beersheba. Apa yang terjadi di Beersheba? Ya, jadi Rehobot dia ke Beersheba. Di ayat 24 ini yang terjadi di Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Wow. Ketika Ishak mengalah dan kemudian dia mengalami Rehobot dan kemudian dia terus move on ke Beersheba. Di Beersheba itu Tuhan menampakkan diri lewat mimpi. Ini pertama kalinya Ishak mengalami Tuhan. Dia cuma mungkin mendengar tentang Allah, tentang Tuhan dari bapaknya Abraham. Ya, tetapi ini pertama kalinya lagi dia secara pribadi. Dia didatangi oleh Tuhan, mendapat mimpi. Wow, dia mengalami encounter dengan Tuhan. Luar biasa, terobosan. Dan kita lanjutkan lagi dalam Genesis 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Bukan hanya Tuhan menghampiri dia, tetapi saat ini dia juga mendirikan mezbah. Dia memanggil nama Tuhan, dia menghampiri Tuhan. Kita harus tahu bahwa kekristenan itu adalah komunikasi dua arah. Bukan cuman ritual,
kita harus begini, begini, begini. Tetapi Allah kita hidup. Kita bisa membangun hubungan. Membangun hubungan itu perlu dua arah. Ya. Dan Ishak itu juga dekat dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan semakin kuat dan semakin intim. Ya. Di ayat 25 itu juga dikatakan, yang memasang kemahnya di situ. Artinya apa? Di Beersheba itulah dia mengalami benar-benar hidup yang mapan. Ingat zaman dahulu belum ada real estate, ya. Tapi mereka pakai kemah zaman dahulu. Dia pasang kemahnya di situ. Artinya dia punya kehidupan yang mapan, yang luar biasa. Ini yang akan terjadi kalau kita belajar mengalah. Kemudian di ayat 26 dan 20 sampai 29. Dan datanglah Abimelek dari Gerar. Masih ingat Abimelek yang mengusir dia? Ya. Bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. 27, tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28 jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat pada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Wow. Dulu, ayat-ayat sebelumnya kita sudah lihat bagaimana Abimelek melihat berkat Tuhan. Dan sekarang mereka melihat lagi bagaimana Tuhan terus memberkati Ishak. Dia mengaku sendiri melihat. Wow. Dan mereka mengadakan yang namanya rekonsiliasi. Hidup damai. Karena musuh melihat, wah, Allah menyertai dia. Allahnya itu luar biasa. Ya, kalau Allah ada di pihak dia, kita ini gak bisa lah lawan dia. Karena Allahnya terlalu dahsyat. Lebih baik kita berdamai aja. Kita lihat di sini. Ya, kalau kita belajar mengalah. Bagaimana Tuhan bertindak. Sehingga musuh-musuh kita pun juga gak berani. Musuh-musuh kita pun juga cari damai sama kita. Dan hidup dalam rekonsiliasi. Ya. Nah, saya kembali ke ayat 25 ini. Ya, dikatakan di situ dia memasang kemahnya. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya. Dan kita lanjutkan. Hamba-hambanya menggali sumur di situ. Di ayat ke-32 dan 33. Dikatakan apa yang terjadi ketika hamba-hambanya itu menggali sumur. Ayat 32, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Serta berkata padanya, kami telah mendapat air. Wow, bukan sesuatu yang baru. Ya, mereka terus menggali dan dapat air. Berkat itu selalu ada pada orang benar. Ayat 33, lalu dinamainya lah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Wow. Ya, sumur yang keempat ketika mereka gali dapat air dikasih nama Sheba. Sheba itu artinya sumpah atau juga 7. Dan Beersheba nama kota itu, Ber itu adalah sumur. Ber itu sumur, Sheba itu sumpah atau 7. Jadi artinya ada 7 sumur. Wow, atau sumur sumpah. Ada 7 sumur di situ. Kita lihat di sini bagaimana Ishak akhirnya mendapatkan lebih lagi dan lebih lagi. Bagaimana diberkati Tuhan, diberkati lagi luar biasa. Ingat awal-awalnya kita sudah belajar bahwa dia orang kaya, sangat kaya dan super kaya. Sesudah dia mengalah, dia malah diberkati Tuhan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Wow. Saya berkata bukannya kita mau mencari kekayaan, enggak. Tapi janji Tuhan, kalau kita benar-benar mempraktekkan prinsip ini, mengalah, Tuhan akan bertindak. Dan Tuhan ada di pihak kita. Dan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang senang memberkati kita. Haleluya. Karena dia melihat kita punya karakter yang baik. Dan Tuhan tidak akan menahan-nahan berkatnya kepada orang yang bisa dia percayakan. Amin. Ya. Dan
Kita belajar cerita tentang Ishak. Tetapi cerita ini bisa menjadi cerita dalam kehidupan kita. Bukan cuma cerita Ishak, tapi cerita buat kehidupan kita. Kita bisa mengalami apa yang Ishak alami kalau kita mempraktikkan prinsip yang sama, yaitu mengalah. Dan izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, di manakah Bapak Ibu saat ini berada? Apakah Bapak Ibu berada di Esek atau di Sitna? Masih di Esek dan masih di Sitna, masih terus ribut, terus cekcok sana sini, masih terus mau buktikan saya benar dan sebagainya. Ya, nggak mau melepaskan, nggak mau mengampuni. Atau kita sudah let go and let God. Kita sudah move on ke Rehobot. Ya, Rehobot sehingga kita mengalami kelegaan, kita mengalami pertumbuhan, dan kemudian kita mengalami Beersheba, di mana kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hubungan kita makin lagi dipererat, makin lebih intim. Kita diberkati Tuhan, kita punya kehidupan yang mapan. Wow, ini yang Tuhan mau. Amin. Ya, di mana kita berada itu pilihan daripada kita sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Kalau kita masih di Esek atau di Sitna, Tuhan mau kita move on. Tuhan mau kita mengalami Rehobot dan Beersheba. Itu pilihan kita. Dan hari ini saya berdoa agar Bapak Ibu mengambil pilihan yang tepat, yang benar. Mengalah itu indah. Amin. Dan mengalah bukan artinya kita lemah. Mengalah bukan artinya kita pengecut. Bukannya kita pendendam atau kita kalah. Nah, kita kuat, kita orang lemah lembut. Ya, kita pemberani. Kita orang yang mengampuni, kita pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar cerita tentang Ishak. Tapi sesungguhnya ini cerita tentang hidup kami. Engkau yang tahu saat ini di mana kami berada. Tuhan, seringkali kami masih terus stuck di Esek dan di Sitna. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk melepaskan, untuk mengalah, untuk menyerahkan semuanya pada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau move on Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak mau mengalah Tuhan Yesus, karena kami menganggap diri kami benar Tuhan. Tetapi Engkau saat ini sedang menanti reaksi kami, respon kami yang benar. Sehingga kami boleh mengalami Rehobot dan Beersheba. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mendengar firman ini. Biar kami mengalami kebenaran-Mu. Kami boleh mengalami Rehobot, kelegaan. Kelegaan, lapang. Kami boleh mengalami pertumbuhan, breakthrough. Kami mengalami Beersheba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Munchen yang dikasih Tuhan, inilah pilihan kita semuanya. Biar kita hidup dengan prinsip ini, mengalah itu indah. Tuhan memberkati.